الله أكبر 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 ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله الذي جعل هذا اليوم عيدا وسعادة للمسلمين وختم به شهر رمضان المبارك الذي كتب فيه صيام للمؤمنين وأنزل فيه القرآن هدى للمتقين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه واتباعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون وقال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Saudara-saudara kaum muslimin muslimat jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Di pagi yang indah ini, dalam suasana hati yang suci, kita bersama melantunkan gema takbir, tahmid dan tahlil dengan penuh semangat yang diiringi dengan linangan air mata sebagai bentuk luapan rasa kegembiraan kita menyambut hari bahagia, hari kemenangan, yakni hari raya Idul Fitri tahun 1446 Hijriah atau 2025 Masehi. Dulu di suatu hari raya Rasulullah keluar rumah untuk melaksanakan sholat Idul Fitri. Beliau melihat seorang anak gadis kecil dengan pakaian sangat sederhana tanpa huruf. Ia menangis terseduh. Rasulullah segera menghampiri gadis kecil itu. "Nak, mengapa kau menangis?" Gadis kecil yang tidak mengenali bahwa orang yang di hadapannya adalah Rasulullah SAW menjawab, "Paman, ayahku telah wafat. Ia gugur dalam medan perang. Ibuku menikah lagi. Kini aku tak memiliki apapun. Aku bukan siapa-siapa, tetapi hari ini aku melihat teman-teman sebayaku merayakan hari raya bersama ayah mereka dan perasaanku hampa tanpa ayah. Untuk itulah aku menangis." Mendengar penuturan ini, batin Rasulullah terenyuh. Segera beliau duduk berhadapan dengan anak itu dan menggenggam tangannya. "Nah, dengarkan. Apakah kau sudi bila aku menjadi ayah, Aisyah menjadi ibumu, Ali sebagai paman, Hasan dan Husain sebagai saudara, dan Fatimah sebagai saudarimu?" tanya Rasulullah. Mendengar tawaran itu, anak itu mengerti seketika bahwa orang di hadapannya tidak lain adalah Nabi Muhammad SAW. "Kenapa tidak ya Rasulullah?" jawab anak ini dengan senyum terbuka. Rasulullah kemudian membawa anak itu pulang ke rumah. Diberikan pakaian terbaik. Ia dipersilahkan makan hingga kenyang, lalu diberikan wangi-wangian. Setelah beres semuanya, ia pun keluar dari rumah Rasulullah dengan senyum dan wajah bahagia.
kembali bermain riang gembira bersama teman-teman. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin rahimakumullah, dari kisah Rasulullah dan anak yatim di atas memiliki beberapa pelajaran penting yang perlu kita teladani. Di antaranya adalah: pertama, momen Idul Fitri merupakan momen bahagia, tapi jangan sampai kita terlalu larut dalam kebahagiaan diri sendiri sampai melupakan nasib orang lain. Kedua, pentingnya rasa tanggung jawab. Sebagai Nabi sekaligus kepala negara, Rasulullah memiliki rasa tanggung jawab penuh terhadap rakyatnya. Ketiga, anjuran mengasihi anak yatim. Apa yang dicontohkan Rasulullah di atas merupakan dorongan bagi umatnya untuk selalu menyantuni dan mengasihi anak yatim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin rahimakumullah, hari ini kita lihat di sekitar kita, samping kiri kanan ada orang yang kita kenal karena selama Ramadan tarawih bersama, dan ada juga yang tidak pernah kita lihat sebelumnya, mungkin karena tugas dan kesibukan sehingga tidak bisa hadir tarawih berjamaah di masjid. Ada orang tua, kakek nenek, mereka setiap malam menangis bersujud salat tarawih dan bermohon agar Allah terima taubatnya dan dapat merayakan hari kemenangan ini. Namun karena saat ini sedang sakit sehingga mereka tidak dapat hadir di tempat ini. Seharusnya mereka lah yang lebih berhak hadir di tempat ini untuk merayakan hari kemenangan ini. Tapi Allah Maha Pengasih tidak pilih kasih, dan Allah Maha Penyayang yang sayangnya tak terbilang. Meskipun kita berumur dosa, dalam sebuah hadis qudsi Allah Ta'ala berfirman, "Ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru dzunuba dzami'a fastaghfiruni aghfir lakum." Wahai hambaku, sesungguhnya kalian semuanya melakukan dosa pada malam dan siang hari, padahal aku Maha mengampuni dosa-dosa semuanya. Maka mintalah ampunan kepadaku, niscaya akan aku ampuni kalian. Allah tidak menolak kita untuk ikut merayakan hari raya Idul Fitri hari ini. Allah beri kesempatan kepada kita untuk sama-sama berhari raya. Bahkan Allah bangga bahwa hambanya yang belum berdosa ini dengan rendah hati bersimpuh memohon ampunannya, meskipun Allah tahu betapa banyaknya dosa kita, betapa kotornya diri ini, betapa buruknya perangai kita. Allah sangat kenal siapa kita. Allah tahu betul aib kita, tapi Allah sembunyikan sehingga orang di sekitar kita tidak ada yang tahu betapa baiknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin rahimakumullah, hari ini kita seharusnya kita malu pada Allah. Kita ibadahnya asal-asalan, pelit dengan harta, perlu berdosa, mengaku-ngaku kembali kepada fitrah, merayakan hari raya dengan kesombongan, pamer-pamer tanpa mempedulikan perasaan orang miskin. Ingatlah kita bukan siapa-siapa. Kita punya pangkat, jabatan, kekayaan, ketenaran itu adalah pemberian Allah. Jika Allah ambil maka sekejap maka kita akan ingat. Ingatlah mungkin saja kesuksesan kita hari ini adalah berkat doa ayah ibu kita yang siang malam sujud minta kepada Allah agar anaknya hidup bahagia, walaupun mereka selalu terluka hatinya karena terlalu sering kita sakiti. Mungkin saja rezeki kita bertambah, hidup kita makmur karena doa orang-orang miskin yang kita kasih sedekah dengan uang-uang recehan kita. Maka itu hari ini kitalah seharusnya orang yang banyak bersyukur dengan selalu berbakti kepada ayah bunda kita, dengan selalu peduli kepada kerabat, orang miskin dan anak yatim di sekitar kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin rahimakumullah, Ramadan telah berlalu meninggalkan kita. Bahkan kenangan manis yang ia tinggalkan seolah-olah dia berpesan, "Wahai hamba Allah, muslimin muslimat, ingatlah selalu hasil tempaanku selama Ramadan. Jalanilah hidupmu dengan perilaku yang baik sebagaimana sabda Rasulullah SAW. Salasun man kunna fihi hasibahullahu hisaban yasira wa dakhalahul jannata bi rahmatihi." Qalu wa ma kunna ya Nabi Allah? Qala
ta'fu amman zalamaka tu'ti man haramaka wa tusallu man qata'aka. Ada 3 perilaku yang akan memudahkan perilakunya masuk ke dalam surga dengan rahmat Allah. Sahabat bertanya, bagaimana itu hai Rasulullah? Rasulullah menjawab, kamu memberi kepada orang yang menghalangimu, memaafkan orang-orang yang buat jalim kepadamu, menyambung tali silaturahmi kepada orang-orang yang memutusmu. Berdasarkan hadis ini ada 3 perilaku yang diajarkan Nabi kepada sahabat, di mana 3 perilaku ini juga yang menjadi target pendidikan Ramadan, yaitu pertama, tu'ti man haramaka, perilaku suka memberi kepada orang yang tidak suka memberi. Kalau kita memberi kepada orang yang pernah berbuat kebaikan kepada kita, secara kebiasaan itu dah hal yang dianggap lumrah ketika kebaikan dibalas dengan kebaikan. Namun memberi kepada orang yang tidak suka memberi, inilah sikap yang sangat mulia. Tidak semua orang mampu melakukannya. Kedua, waktu sallu man qata'aka, perilaku orang yang suka menyambung silaturahim kepada orang yang memutusnya. Alangkah mulianya perilaku ini. Ketiga, wa ta'fu amman zalamaka, perilaku memaafkan orang yang pernah menjolimi kita. Sikap ini juga bukan hal yang gampang, sungguh amat berat. Hanya orang-orang berjiwa besar dan sabar yang rela hati membuang perasaan dendam yang dapat melakukan ini. Ramadan menampak untuk menjadi orang baik kepada sesama, hilangkan sifat permusuhan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa hal asaytum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatta'u arhamakum ulaika alladzina lanahumullahu fa asammahum wa a'ma absarahum." Maka apakah kiranya jika kamu berkuasa kamu akan membuat kerusakan di muka bumi dan memutuskan hubungan kekeluargaan? Mereka itulah orang-orang yang dilaknati Allah dan dituliskannya telinga mereka dan dibutakannya penglihatan mereka. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, mari kita melanjutkan dan menerapkan 3 perilaku baik hasil tempahan Ramadan ini, yaitu silaturahmi, memberi maaf, serta berbagi rezeki dengan anak yatim dan para bapak di sekitar kita. 2. Setelah sholat id ini, pulanglah dengan tenang, bersimpuhlah di hadapan ayah ibu kita, jabat tangan dan ciumlah tangannya, akuilah kesalahan kita dengan tulus. Bersyukurlah bagi yang masih punya ayah dan ibu sehingga di hari raya ini masih bisa menggenggam tangannya. Jika ayah ibu sudah tiada, berziarahlah di kuburannya, merenunglah di atas pusara mereka, kenang-kenanglah kebaikannya dan lupakan keburukannya. 3. Marilah kita rayakan hari kemenangan ini dengan bermaaf-maafan dan mempererat tali silaturahim. Lanjutkan amanah Ramadan, pedulilah kepada orang miskin dan anak yatim, tegakkan salat, tunaikan zakat, jauhi maksiat. Semoga Allah memberi taufik hidayah serta maghfirahnya kepada kita semua. Aku qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa li walidina wa lisal muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim.